politiknya itu begini, ya ikut A. Atau kemudian sikapnya itu karena dia merasa dalam konteks salah satu klaster dia diuntungkan secara ekonomi lalu diloloskan dan seterusnya, saya kira ini akan berbahaya bagi negara. Karena itu diperlukan dalam membahas RUU yang sedemikian rupa, diperlukan apa? Diperlukan sikap kenegarawanan dan kejernihan serta kecintaan kita kepada bangsa dan negeri kita. Ya terakhir, ayo. Yud, saya kira ini sebentar lagi kita akan masuk satu klaster, yaitu klaster tentang masalah ya tadi itu zona ekonomi atau kemudian kawasan ekonomi yang salah satunya misalnya seperti Batam. Ini juga akan sebentar lagi masuk ke dalam pasal 9 dan kemudian pasal 10. Ini juga intinya poin saya adalah sudah saatnya seharusnya memang tidak hanya DPR saja yang bisa bicara, tetapi semua pihak, semua komponen dan semua anak bangsa yang merasa cinta kepada bangsa dan negerinya, ayolah bicara, ayolah kita musyawarah, ayolah kita bersama-sama memperjuangkan kebenaran. Saya persilakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada DPR RI, fraksi PKS yang sudah mengadakan acara diskusi secara virtual ini. Mungkin bukan pertanyaan, tapi ingin menyampaikan terkait Omnibus Law ini yang cukup meresahkan bagi kami, kaum buruh di daerah-daerah tentunya. Terkait yang disampaikan narasumber, Bunda Susi, kalau memang ternyata Omnibus Law itu telah cacat secara genetik, ya sebaiknya memang jangan dilanjutkan karena akan menjadi sebuah permasalahan nantinya pun. Dan terkait yang disampaikan Ayahanda Kiai Haji Bukhari, PKS tidak sendiri Ayahanda, bahwasanya kaum buruh bahkan kemarin pun kami Aliansi Buruh Jabar yang dalamnya ada KSPI, FSPMI melakukan aksi di Gedung Sate Bandung. Salah satu tuntutan kami adalah menolak rancangan undang-undang Cilaka. Karena tadinya kan Omnibus Law itu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Cuman karena kami plesetkan kaum buruh menjadi RUU Cilaka, akhirnya dirubahkan namanya menjadi rancangan undang-undang Cipta Kerja. Dari awal kami kaum buruh Indonesia sudah gelisah dengan adanya rancangan undang-undang Omnibus Law tersebut. Ya, dan dari awal pun kami menolak rancangan undang-undang tersebut hingga akhirnya draftnya itu sampai di DPR RI. Setelah kami pelajari, kami analisa, kami lihat ternyata betul kekhawatiran kami tentang Omnibus Law itu sangat jelas setelah kami pelajari itu, karena pasal-pasal di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dan itu sangat merugikan tentunya bagi kami kaum buruh Indonesia. Saya pun masih bekerja di perusahaan di daerah Bogor Gunung Putri. Hal itu tercermin dari draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cilaka itu yang tidak memuat minimal 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kepastian pekerjaan atau job security. Kedua, kepastian pendapatan atau income security. Dan yang ketiga, kepastian jaminan sosial atau social security. Nah, kami tidak melihat di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut itu adanya kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan kepastian jaminan sosial tersebut. Tidak adanya kepastian kerja tercermin dari outsourcing dan kerja kontrak yang tanpa batas. Ya, PHK bisa dilakukan dengan mudah dan bahkan tenaga kerja asing, buruh kasar itu bebas masuk ke Indonesia untuk merebut lapangan-lapangan pekerjaan untuk buruh Indonesia. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kita bisa melihat betul ya, banyak pekerja kita yang dirumahkan, yang di PHK dengan pesangon ala kadarnya, tidak sesuai undang-undang, dan dirumahkan pun mereka tidak mendapatkan upah serta jaminan sosial BPJS kesehatannya itu non aktif. Ya,
stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kartu prakerja dan lain segala macam itu hanya retorika. Kami kaum buruh tidak bisa mendaftar karena beberapa gelombang gagal terus, kuotanya habis. Itu nggak efektif gitu. Apalagi sekarang BPJS juga untuk yang PBPU mulai hari ini per 1 Juli itu udah naik lagi untuk yang mandiri gitu. Itu sangat memberatkan sekali buat kami kaum buruh. Apalagi kalau nanti Omnibus Law cilaka itu disahkan. Selain 3 prinsip di atas, yang menjadi dasar penolakan kami adalah ada 9 alasan. Yang pertama, potensi hilangnya upah minimum. Yang kedua, potensi hilangnya pesangon. Ketiga, outsourcing di semua jenis pekerjaan. Keempat, karyawan kontrak tanpa batasan waktu. Kelima, waktu kerja yang eksploitatif. Yang keenam, tenaga kerja asing atau buruh kasar berpotensi bebas masuk dan merebut lapangan pekerjaan kita untuk buruh Indonesia. Yang ketujuh, hilangnya jaminan sosial. Yang kedelapan, PHK menjadi semakin mudah, ya. Dan yang 9, hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha. Mungkin itu singkatnya, ringkasannya. Tapi kami sudah melakukan kajian-kajian, sudah kami analisa bahwasanya memang rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu sangat merugikan buat kami kaum buruh Indonesia. Ya, kalau kita amati, kita cermati, dan kita lihat, bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang artinya, ulangnya, tolak RUU Omnibus Law. PKS tidak sendiri, kita kaum buruh akan terus melakukan aksi dan menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Irawan. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Ustadz Bukhari Yusuf ya nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, apa ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Saya persilahkan untuk nanti di-unmute saja, disampaikan. Mungkin bisa ditanggapi dulu Ustadz Bukhari Yusuf, tanggapan dari Bapak Heri Irawan dari Bogor. Baik, terima kasih Pak Heri. Sebenarnya sih kalau saya disebut ayah Anda kelewat GR kali ya. Mas Heri. Terima kasih banyak Mas Heri. Jadi begini, memang kesepakatan sementara di dalam panja itu tidak membahas terlebih dahulu terhadap semua hal terkait dengan ketenaga kerjaan, baik itu terkait dengan masalah peluang kerjanya, perlindungannya, maupun upahnya. Jadi kita tidak masuk di sana. Tetapi saya sangat setuju 7 persoalan yang tadi dikemukakan, ya, agar tenaga kerja kita ini tidak kemudian seumur hidup jadi buruh gitu ya. Jadi buruh yang tidak memiliki kejelasan tentang status, ya. Kalau seumur hidupnya jadi outsourcing sementara perusahaannya menikmati keuntungan, saya kira juga tidak fair. Itu saya kira 7 hal tadi kami catat dengan baik dan akan menjadi aspirasi yang akan kami perjuangkan. Tetapi sekali lagi tadi sebagaimana saya paparkan di awal, ini khususnya kepada juga Bang Refli ini juga ini ya perlu diketahui. Makanya saya pikir supaya beliau juga banyak membicarakan tentang masalah Omnibus Law. Saya baik di internal partai maupun di luar, bahwa bukan hanya HIP yang kemudian dianggap mengancam terhadap ketatanegaraan kita atau kehidupan berbangsa negara kita, tetapi di dalam Omnibus Law ini juga merupakan suatu kalau bahasa kasarnya ini kalau beliau tadi mengatakan satu kekuasaan yang sentralistik atau kemudian menyusun satu monarki yang konstitusional begitu. Kalau saya sebenarnya agak menyebutnya ini sebuah pelestarian satu proses penjajahan modern yang sebenarnya kewenangan-kewenangan dasar di dalam bernegara dan hak-hak dasar warga negara ini justru tidak dimiliki oleh warga negara itu sendiri, tapi pada gilirannya nanti diambil orang lain. Oh, iya, karena itu saya setuju tadi, jadi penegasan tentang pasal 33
terkait dengan bumi, air dan seterusnya itu adalah dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk makmur rakyat. Saya kira itu